وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim subuh kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahkan rezekinya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kelak kita diwafatkan dalam husnul khotimah ala hadiniyah wa ala kullinatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitih syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pagi ini biasanya baca kitab wasiat Rasulullah, tapi kali ini kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, saya akan membahas tentang keutamaan lapar dan haus, wasobri alaihima, dan sabar untuk menjalani lapar dan haus ini. Jadi temanya itu yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan masing-masing kita bisa selesaikan masing-masing 15 menit ya Pak ya. Jadi 30 menit. Jadi dalam kitab Jami'ul Usuli fil Auliya, ini kitab tasawuf Pak, ada bab keutamaan lapar dan haus. Nah, ntar lagi nih kita mau berlapar-lapar dan berhaus-haus. Wa amma fadlul ju'i wal 'atsi was sabri 'alaihima faqala Allah ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian semua bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf wal ju', dari ketakutan dan lapar. Jadi takut ini terutama takut dari musuh ya Pak ya. Itu umat Islam akan diuji. Bagaimana perjuangan Rasulullah dulu untuk menyebarkan Islam itu, menghadapi orang-orang Arab yang begitu bengis, ya kan? Mereka yang enggak mengikuti agama nenek moyangnya akan dihabisin. Rasulullah begitu tegar menghadapi mereka dengan kata-katanya, lawad'u syamsa ala yamini wal qamaru ala shimali
ala an atruka hadzal amr la atruk hatta uhlika dunahu. Ya, itu tekad Rasulullah dalam berdakwah. Andaikan orang-orang mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, saya untuk meninggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan turuti mereka sampai aku ya uhlika dunahu gitu. Ya artinya kalau enggak menang ya habis sampai saya habis gitu. Sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitu Pak. Hatta uhlika dunahu itu untuk mendakwakan ini. Mereka menawarkan itu dengan Muhammad, udahlah kamu berhenti saja dakwah Islam ini gitu kan. Apa sih maunya kamu? Mau wanita cantik akan aku beri, anaknya siapa? Mau jabatan apa? Yang penting kamu jangan dakwah Islam. Kami sudah punya agama, kami sudah punya Tuhan. Ya patung di sekeliling Ka'bah itu ya 300 lebih itu. Mereka jadi Tuhan itu. Setiap mau dagang datang ke Tuhannya gitu. Ya, itu mereka itu ketika diajak untuk Islam, Masya Allah tantangannya apa? Membunuh sampai. Nah itu. Dan Allah akan menguji kita ini minal khauf, dari ketakutan. Kalau kita takut apa Pak? Takut corona. Ya wajar lah Pak ya, takut corona wajar. Takut pada orang ya, kalau sewajarnya ya boleh-boleh aja, tapi ingat gitu, jangan sampai berlebihan. Walju dan lapar, Allah akan menguji dengan kelaparan itu. Ya terutama al-kohti itu pailit ya Pak ya, laparnya itu karena makanan susah. Dulu mau katanya kan makanan susah gitu Pak ya. Nah, ternyata di sini dalam konteks lapar puasa juga masuk aljuk puasa, lapar ini gitu. Ya, artinya Allah menguji dengan kelaparan itu karena memang enggak ada bahan yang kita akan makan ya. Ya masuk juga mungkin suruh puasa ini. Karena kenyang itu sumber kejahatan dari kenyang awalnya. Iya. Makanya di dalam bab fikih itu biasa setelah babnya itu biasanya tuh Pak ya, pertama bab bersuci toharo gitu kan. Setelah toharo ibadah, setelah ibadah puasa, haji dan sebagainya, lalu muamalah, cara muamalah berdagang untuk mencari kehidupan gitu kan. Lalu cari rezeki, ada yang dagang, ada yang kerja dan macam-macam itu kan. Ada yang rezekinya banyak, ada yang sedengan, ada yang kurang, ya macam-macam tuh Pak. Ya, dari rezeki itu sampai makan kenyang. Kalau terlalu kenyang Pak, nanti nggak terkontrol nafsunya, terjadilah ya kriminal. Maka di bab fikih biasanya ada bab jinayat. Jinayat itu kriminal. Ada hukum-hukumnya. Itu orang dulu ya, mualif kitab itu subhanallah. Jadi dalam kehidupan kita ini diatur betul oleh hukum Islam. Wa naqsim minal amwal, Allah akan menguji juga kekurangan harta, pailit, apa-apa pada mahal, apa ya? Tuh. Wal anfus, dan jiwa. Keluarga kita ada yang meninggal, ya, yang kita cintai, istri, suami, anak. Ya begitulah di dunia. Ya, wassamarot, dan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar, ay alaiha, dalam menghadapi semua itu. Sabar menghadapi ketakutan, sabar menghadapi lapar. Lapar puasa nanti. Ya puasa lapar ini kan banyak.
faktornya Pak. Tadi kenapa lapar? Kohtun, karena pailit. Makan bisa sehari cuma sekali. Dulu sering itu orang-orang yang sukses itu, dulu makannya itu telur satu bikin untuk 4 anak, 8 anak dengan telur satu itu. Nah ini masuk kategori kohtun, ju tadi. Ada laparnya itu karena puasa. Ada laparnya itu karena mendahulukan orang lain. Al-Qur'annya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya walau kana bihim khasasah, walaupun dirinya mendapat keberatan, kepayahan. Ya. Contoh begini, Pak. Kita punya uang 10 atau 15 ribu, belum makan, lapar sekali. Dan saya yakin dengan uang ini saya bisa makan untuk menghilangkan lapar tadi. Tiba-tiba ada yang minta, Pak tolong saya udah 2 hari nggak makan. Nah saya baru tengah hari umpamanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dia akan mendahulukan orang itu. Udah biarin saya ngalah. Itu laparnya karena mendahulukan orang lain. Ini tentu yang paling tinggi nilainya. Ya, wa kana Nabi alaihissalam yabqa ayyaman la yaqulu syai'a. Nabi itu pernah berhari-hari tidak makan apa-apa. Bahkan pernah dalam ceritanya kan Rasulullah mengganjal perutnya karena lapar. Wa'lam annal ju'a ahadu arkanil mujahadah. Ketahuilah bahwa lapar itu salah satu kunci mujahadah. Mujahadah itu melawan hawa nafsu. Itu. Jadi puasa itu betul-betul membunuh musuh hawa nafsu. Puasa itu. Jadi ahadu arkanil mujahadah wa bisababihi tanfajiru ya nabiul hikmah li ahli suluk wa huwa min sifati ahlil haqiqah. Lapar itu salah satu pondasi mujahadah. Dengan sebab lapar itu terpancarlah sumber-sumber hikmah bagi orang yang menuju Allah, ahli suluk. Ya. Dan itu salah satu sifat ahli hakikat. Maka kita puasa itu meniru sifat Allah di antara. Imam Sahal bin Abdullah itu Pak tidak mau makan kecuali 15 hari sehari. 15 hari baru ketemu makan. Mungkin Bapak ada yang tahu di Banten itu ada Kiai Mufasir namanya di Ciomas. Kalau kita ingin jadi muridnya Pak, itu puasa dulu 11 hari, sahur dan minumnya hanya pakai air putih. Kalau pengen aku jadi muridnya, begitu Pak Kiai saya mau mondok, oke, laksanakan puasa 11 hari. Bukanya air putih, minumnya sahurnya air putih, bukanya air putih. Lapar. Ya. Teman saya cerita cuma kuat 4 hari, pulang nggak kuat dia. Ya, kalau biasa kita, makanya sekarang ini nih udah mulai nih Pak, turunin makan apa tuh. Ya, jangan cuma pindah makan doang. Ya, nggak kasrus syahwat. Kalau pindah makan doang, umpamanya puasa itu akan menghancurkan syahwat, tetapi bukanya banyak, sahurnya banyak gitu Pak. Bahkan melebihi porsi nggak puasa, cuman pindah tempat doang.
Nah ini insya Allah nggak akan ngurangi Pak, bahkan lebih gede lagi nafsunya kalau begitu ya. Jadi yang dimaksud puasa ini ngurangin makan gitu. Jangan sampai berlebihan. Ada yang 15 hari ketemu makan. Fa idza dakhala Ramadan la ya'kulu hatta yara hilala Syawal. Bahkan kalau masuk bulan Ramadan dia tidak makan sama sekali sampai ketemunya waktu Syawal. Kita bisa berani merubah puasa Ramadan besok saya bukannya ntar aja habis taraweh. Maghribnya batalin aja. Kuat Pak fisik kita, yakin kuat gak akan mati. Wah Ustadz itu bikin saya lama aja laparnya. Itu Pak salah satu cara menundukkan nafsu kita itu dengan berlapar-lapar. Dan tadi di sini bisa babihi ya itan fajiru ya nabiul hikmah, dengan sebab lapar itu ya akan terpancar hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dari ilmu Pak. Kalau ilmu itu bisa dipelajari di mana-mana ya, tapi kalau hikmah ya sampai ke dalam dasarnya itu. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapar ini dalam dunia tasawuf salah satu jalan mujahadah. Sering saya ceritakan. Syekhuna Abuya Dimyati Al-Bantani itu yang disebut Paku Banten. Konon katanya dari usia balik puasa sampai wafatnya setiap hari. Jadi bukanya itu hanya hari Id dan ayam tasyrik. Jadi setahun itu cuma 5 hari nggak puasa. Itu makanya udah bersih banget itu melihat orang aslinya ya, sampai menembus ke ars itu, sehingga tempat dan waktu pun tunduk sama beliau. Bahkan Abu Yatim pernah jadi imam subuh, bacaannya enggak biasanya. Saat itu katanya baca surah Yasin rakaat pertama, surat Al-Muluk rakaat kedua Pak. Itu ada yang menandain makmumnya. Pas mulai sholat itu jam 5 tepat, selesainya jam 5 lewat 3 atau 4 menit gitu, gak sampai lewat 5 menit selesai Pak. Jadi waktu itu yang tunduk. Nah, harusnya kan normalnya minimal saya kalau baca surat Yasin itu paling cepat itu ya 7 menit. Ya 5 menit itu jarang, 10 menit lah idealnya. Tabarok itu 30 ayat, Yasin itu 82 apa 83 ayat Pak. 83. Surat Al-Muluk 30. Itu minimal 2 surat ini kan 15 menit Pak. Apalagi baca ketika imam kan, dengan murattal, dengan nagom gitu. Itu membutuhkan waktu kurang dari 5 menit selesai. Gitu. Subhanallah, itu sudah tunduk waktu sama tempat itu. Bahkan semua akan ditundukkan oleh Allah. Janji Allah dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, jika kau menuruti perintahku dan menjauhi segala laranganku, maka semua akan kutundukkan padamu. Subhanallah, itu buat kita sebagai hamba Allah, manusia yang beriman ya, dan diberikan oleh Allah sebuah kewenangan yang maha dahsyat sebetulnya. Ya, puasa besok inilah salah satu melatih. Maka ketika Rasulullah mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya, itu 3 bulan. Orang-orang salafus soleh Pak, 1 tahun itu
dikondisikannya Ramadan, Pak. Bagaimana tidak? Pasca Ramadan, dari mulai 1 Syawal sampai 6 bulan ke depan, itu mengevaluasi hasil latihan selama Ramadan. Bagaimana? Apakah kebiasaan-kebiasaan yang baik di Ramadan itu hanya selesai? Yang harusnya kalau kita habis latihan kan begitu tanding lebih hebat ya Pak. Ada orang mau tinju, mau berantem. Apa sekarang namanya MM apa tuh Pak? Orang diadu kayak jago. Ada yang sekali pukul mati. Ada maktal, manusia itu ada maktal. Maktal tuh di sini. Kalau kena pukulan ini langsung jatuh. Ada di sini namanya maktal. Jadi gampang mati kalau kena pukulan di situ. Makanya sering tuh dalam tandingan-tandingan seperti itu kena pukulan itu langsung joplak. Namanya maktal. Ya. Jadi kok sini ya Pak? Apa tadi Pak? Hah? Hah? Iya. Ya Nabiul Hikmah, jadi dengan lapar itu. Ahli suluk itu pasti berlapar-lapar itu. Ada namanya Abu Turab, kana yakunu minal Basra ila Makkah aklatan wahidah. Ya, Abu Turab ini namanya Abu Turab. Julukannya kalau Abu Turab itu. Dia makan dari kota Basra ke Mekah itu cuma 1 kali makan. Jadi dengan makanan ini kita jangan rakus gitu Pak ya. Nah, maka puasa ini sebagai pendidikan buat kita bahwa kita itu perlu lapar. Ya. Jadi dengan lapar itu kadang kita lebih peka nantinya. Peka secara sosial, peka terhadap ibadah, mudah untuk beribadahnya itu. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, salah satu dari orang ini Islamnya baik itu adalah ketika orang meninggalkan sesuatu la ya'ni yang tidak berguna, tidak berfaedah buatnya. Ya, kita makan itu niatnya untuk supaya kuat beribadah, bukan untuk menuruti hawa nafsunya. Waruwiya annallaha auha ila Dawud alaihissalam, dan diceritakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Daud. Isma' ma'akul wal haqqu akul. Ya, kata Allah kepada Nabi Daud nih wahyunya, dengarkan wahai Daud apa yang saya katakan dan kebenaran yang saya katakan. Man hafidha lisanahu wa ghadda basarahu wa shana farjahu fa huwa indi muqarrabun mahbubun. Kata Allah, siapa yang menjaga lisannya, menundukkan pandangannya dan menjaga farjinya, maka orang itu di sisiku dekat dan dicintai. Ya, jaga lisan, pandangan ditundukkan gitu. Ya, tentang lapar ini diterangkan dalam hadis Zaid bin Ali dari kakeknya, yaitu Rasulullah bersabda, la khulufu fammis shaim atyabu rihan minal miski indallah. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum
ya lebih wangi daripada misik menurut Allah. Ya, kalau menurut kita sih enggak ya Pak. Harus habis enggak makan sehari lalu ajak ngomong itu rada sedap. Tapi itu di sisi Allah mah seperti misik. Saum itu kan ada saum, ada siam ya Pak ya. Itu ada yang mengatakan saum, apa bedanya saum dan siam gitu. Sebetulnya ada yang mengatakan sama, bahwa saum dan siam ini masdaroni min soma bimakna wahid. Saum dan siam masdar dari kata soma yang artinya puasa, yang artinya satu puasa. Tapi ada yang mengatakan kalau saum itu imsak anil kalam, puasa dari ngomong gitu. Tapi kalau siam imsak anit to'am, ya, menahan dari makan atau yang membatalkan puasa itu siam. Tapi dalam redaksi hadis Rasulullah banyak yang menggunakan sauman itu ya puasa dari makan, sehingga disepakati antara saum dan siam itu sama aja. Walaupun ada yang mengatakan, karena kalau Siti Maryam di dalam surah apa tuh Pak ya? Di dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, aku nadar ya, untuk sauman ini artinya tidak berbicara. Nah, dalam cerita itu ketika dia nadar untuk tidak berbicara, ketika ada yang tanya selalu jawabnya Al-Qur'an. Ada tuh di dalam hadis di kitab Fawaid Fawaidul Atiyah ada di kitab cerita tentang orang nadar nggak mau berbicara kecuali Al-Qur'an. Maka ketika ada yang nanya selalu jawabnya Al-Qur'an. Nah, ini tentang lapar ya Pak ya. Jadi la khulufu famis shaim atyaburihan minal miski indallah. Dan orang yang paling lama laparnya dan paling banyak dzikirnya itu adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna atwalakum ju'an wa tadakkuran afdalukum indallah. Itu orang yang paling lama laparnya dan dzikirnya afdalukum indallah. Itu paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah 15 menit tentang ju ya Pak ya. Yang selanjutnya kita menghadapi puasa ini, mari kita persiapkan Pak, memprogram untuk membaca Quran. Karena bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, ada adab membaca Al-Quran itu yang paling diutamakan itu ya ayyakuna talifi tilawatihi mukhlishon lillah. Pertama, kita membaca Al-Quran itu betul-betul ikhlas. Karena di antara dzikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Ya, makanya boleh Bapak kalau baca Yasin gitu pakai tasbih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya sering begitu Pak kalau baca Al-Muluk gitu. 30 itu kayak dzikir subhanallah aja.
Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau sudah hafal enak. Mau pakai wudu boleh, enggak pakai wudu juga boleh. Tapi pahalanya masing-masing berbeda. Kalau kata qala Ali karamallahu wajah, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Kata Sayyidina Ali, siapa yang membaca Al-Qur'an berdiri dalam sholat, ya artinya sholatnya enggak duduk Pak, ya tentu sholat kan ada ruku sujudnya, maksudnya sholatnya berdiri, itu pahalanya setiap satu huruf mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Kalau minimal kan 10 Pak. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka siapa yang membaca Al-Quran Alif Lam Mim mendapat 30 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran sholat duduk, nah berarti sholatnya sunani, atau memang kita lagi nggak bisa berdiri sholat wajib. Sholat wajib itu wajib berdiri kecuali tidak mampu. Kalau sunnah Bapak boleh sengaja terawih nih sehat bugar, Bapak sholatnya duduk aja, nggak apa-apa, boleh gitu. Kecuali sholat wajib, ya nanti Bapak nanti daripada nggak terawih kan, bawahnya terawihnya di sini 23, yang 8 berdiri, sisanya duduk, boleh, cuma tinggal ngurangin aja pahalanya. Lagi tega banget sholat duduk, ada yang kayak gitu Pak, ada. Daripada sekarang begini, daripada nggak terawih, ya pilih terawih duduk atau enggak, yang mendingan tarawih duduk. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang kita tidak bisa sempurna ambilnya, jangan kau tinggalkan semua. Ya, sholat tarawihnya berdiri malas, sambil duduk aja. Cuman kan dilihatnya nggak enak ya, sehat begitu gitu. Akhirnya mendingan pulang ke rumah dah, tarawih sendirian di kamar, nggak apa-apa Pak. Kan ibadah untuk Allah gitu, kepada Allah aja gitu, nggak usah orang lain tahu. Jadi kalau mau berjamaah ya lebih gedean. Wa man qara'alhu wa huwa man qara'ahu kharijas shalah wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Dan siapa membaca Al-Qur'an di luar sholat, artinya enggak dalam sholat, tapi kitanya punya wudu, maka setiap satu huruf dibalas 25 kebaikan. Tuh, kalau punya wudu 25 satu hurufnya Pak. Apalagi Bapak duduk madhep kiblat kayak begini nih, punya wudu, satu hurufnya 25. Dan terakhir, wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi thaharah kana lahu bi kulli harfin asyru hasanat. Kalau kita baca Quran enggak punya wudu, ya itu 10 kebaikan satu hurufnya. Masya Allah, itu minimalnya tuh 10 Pak, satu hurufnya 10. Masya Allah. Orang dulu itu Pak baca Quran itu berkali-kali khatam itu Pak. Saya punya guru di Banten itu Abuya Dimyati sama Abuya Bustomi. Bukan Bustomi orang FPI yang ditembak itu Pak, bukan itu. Bapak tahu ceritanya? Kiai Bustomi itu tegas juga Pak Kiai itu. Orang Banten itu yang dulu ditembak itu. Gara-garanya ada orang hajatan ini mungkin ada keluarga Kopassus gitu Pak.
ditungguin sama Kopassus itu. Tiba-tiba dia karena nanggap apa musik apa gitu Pak ya, ya menurut mereka maksiat gitu. Diprotes sama kelompoknya anak buahnya Kiai Bustami ini gitu. Sampai terjadi bentrok gitu. Nah, saat itu katanya Kopassus tadi korbannya udah ya Kiai Cecep Bustaminya belum ada waktu itu, lagi di Sukabumi apa lagi ceramah, langsung dibela sama Kopassus yang ada di Banten tuh, yang di taman itu, suruh datang ke situ. Suruh datang suruh tanda tangan damai, iya di situnya tanda tangan, begitu keluar naik mobil dipepet Pak, sampai dia lari ke Pasar Rawu itu berondong habis. Katanya sih pelurunya emas itu karena beliau punya ilmu. Maksud saya bukan itu, guru saya bukan itu. Ada lagi Abuya Bustami Cisantri. Saya ngaji sama beliau itu pasaran, itu baca kitab itu Masya Allah sambil merokok gitu. Fasulun gitu, arkanus sholat gitu Pak, sambil begitu. Itu bukan kata orang, saya sendiri. Saya khatam 4 kitab Bapak, kitab yang tipis-tipis itu kitabnya Pak, pasaran. Saya pasaran sama beliau itu. Sama saktinya juga itu Pak. Pernah dulu mau ditembak itu jadi 7 orang gitu. Itu beliau itu Pak, saya mau menceritakan tentang baca Quran. Ketika di pondok menghatamkan Quran sebanyak 800 kali lebih, 870 apa gitu, menghatamkan Quran. Bandingkan dengan kita, nah kan sama aja waktu yang diberikan oleh Allah. Ya, satu hari itu 24 jam. Ya, seminggu 7 hari. Itu sama. Tapi beliau bisa begitu. Lah kita umpamanya kita hitunglah umur kita 63 tahun. Khatam setahun sekali, berarti cuma 63 kali. Itu kalau khatam setahun sekali. Ya, makanya minimal nih Pak, minimal kita program Ramadan besok paling tidak itu ya 1 kali 1 bulan itu, berarti 1 hari 1 juz. Latihan dari sekarang Pak, jangan sampai momentum Ramadan itu lewat begitu saja tanpa ada program. Makanya perlu diprogramkan. Kita menghadapi Ramadan itu yang pertama kita persiapkan adalah kesehatan fisik kita ya. Ya, apalagi masih pandemi seperti ini, tetap kita menjaga protokol kesehatan, lalu olahraga, sholat, insya Allah termasuk olahraga gitu kan ya. Lalu ilmu pengetahuan tentang puasa, jangan sampai kita ibadah tanpa ilmu. Tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadat wa a'dhamil qurbat wa ajallit ta'at. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah paling utama, a'dhamul qurbat, mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung, wa ajallit ta'at, dan ketaatan yang paling agung juga. Wa fiha ajrun azim, di dalamnya terdapat pahala yang sangat agung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sudah ada Al-Quran.
Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat lalu menginfakkan sebagian rezekinya, baik secara terang-terangan atau rahasia gitu, mereka mengharap tijarah, perniagaan yang tidak pernah rugi gitu, dan Allah akan menyempurnakan pahalanya, bahkan akan memberi bonus tambahan min fadlihi, dari anugerahnya. Innahu ghafurun syakur, karena Allah maha pengampun dan maha syukur, maha bersyukur gitu, maha menerima amalan kita. Nah itu Pak. Jadi subhanallah, ibadah tilawatil Quran ini betul-betul harus kita program. Ya, kalau umpamanya kita memprogramkannya satu hataman, ini minimal kan setengah Pak. Makanya programnya jangan satu hatam, minimal 2, nanti yang tercapai 1 kan lumayan. Nah, kalau saya nulis 3 kali itu ya lumayan dapat 2 kan gitu Pak. Tinggal kita ngaturnya. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Baik, tentang lapar tadi atau baca Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kas buat wiridan Pak, baca Al-Quran. Tapi habis sholat, emang istiqomah itu berat Pak. Berat istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah. Ya kalau saya gambarkan tadi, seorang ulama besar sampai 800 kali khatam. Cara untuk menghafal Quran itu kan sering kita baca bin nador, maka untuk menghafalnya menjadi mudah. Rasulullah mengatakan siapa yang baca Quran 1 huruf maka dicatat 10 kebajikan. Tapi Sayyidina Ali, Imam Ali tadi mengatakan bermacam-macam. Masih ingat Pak, kalau dalam sholat 1 huruf dibalas sampai 100. Kalau sholatnya duduk 50. Kalau di luar sholat punya wudhu 25. Tidak punya wudhu 10. Paling sedikit 1 huruf. Ya, monggo Pak Haji, monggo. Meskipun tanpa memahami maknanya, enggak terikat atau enggak disyaratkan memahami artinya, enggak. Cuman ada yang mengatakan seperti ini, membaca 1 ayat dengan i'rab, maksudnya dengan i'rab itu memahami banyak, itu lebih utama buat saya daripada membaca berayat-ayat tanpa i'rab. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi untuk hadis Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran ya 1 huruf dibalas 10 kali kebaikan, ini tanpa syarat memahami artinya. Kalau memahami lebih tinggi lagi Pak, apalagi sampai mengamalkan. Ini baru membaca. Saya dulu pernah, guru saya bilang begini, orang baca Al-Quran tidak ngerti artinya itu nggak ada faedahnya. Nah, maksudnya nggak ada faedahnya itu bukan nggak ada pahalanya, bukan. Ya artinya sama kita baca tulisan yang nggak ngerti, itu maksudnya kan kita nggak bisa, ini nggak ada faedahnya, nggak ada pengertiannya. Makanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, kalau kita tahu artinya kan
bisa memahami siapa yang beramal baik solehan baik sekecil apapun akan melihat hasilnya. Jadi pahala tadi enggak disyaratkan memahami arti, mudah baca saja. Kalau kita ya belum ya membaca tentunya dengan tajwid ya Pak ya. Ya, qiraah tajwid. Kalau ada sekarang itu IBT, imam berkemampuan tilawah. Sekarang diangkat sama pemerintah. Apa namanya IBT ya Pak? Ya kayak tadi imam kan enak kita dengerin. Mungkin ada pertanyaan Pak, monggo. Ya, monggo. Banyakin sholat sunnah. Iya. Utama mana gitu Pak ya? Iya. Ya kalau suruh harus memilih gitu Pak ya. Ya membaca, mengartikan dan mengamalkan kan. Kalau suruh milih begitu Pak ya. Tapi manusia itu sangat terbatas semuanya Pak. Oleh karena itu kalau tadi pertanyaan Bapak mana yang bagus, sholat sunnah yang banyak, tentu banyak juga baca Qurannya, atau kita sholat sunnah yang nggak usah banyak-banyak gitu, terus baca Quran tapi sambil ditadaburi artinya gitu. Kalau harus memilih ya karena bulan Ramadan itu semuanya gede pahalanya ya silakan yang mana aja kan tentunya. Tetapi ya saya bilang tadi kita ini sangat keterbatasan semuanya. Oleh karena itu ada waktu untuk hanya tadarus, ada waktu hanya untuk tadabbur. Ya maksudnya kasih waktu. Ini adalah momen untuk tilawah saja, membaca saja. Umpamanya untuk tadabburnya jam berapa Bapak baca, khusus untuk tadabburnya aja, kasih waktu aja Pak. Jadi jangan sampai hanya membaca alif lam mim terus dibaca terjemahannya, terus baca yang khusus bacanya nggak ada. Dua-duanya tetap ada, tinggal porsinya yang diatur gitu Pak ya. Ya semuanya karena utama. Ya semuanya itu pahalanya utama semuanya. Sholat gede pahalanya, ngaji tadi pahalanya kan gitu Pak ya. Jadi tinggal bagi-bagi waktu aja. Tapi untuk program khataman itu paling tidak 1 kali gitu aja lah, paling tidak. Kalau masih ada, umpamanya begini, saya sehari target 1 juz. Kalau masih pengen baca, lah itu untuk tadabburnya gitu. Jadi 1 juznya nggak kurang, tadabburnya tetap ada gitu. Untuk tafakkur tadabbur ayatnya gitu. Gitu Pak yang baik. Ya saya bilang tadi, kita ini kalau hitung-hitung untuk ibadah kurang waktu kita Pak. Betul-betul kurang gitu. Apalagi kita untuk mencari maisha, untuk yang lainnya gitu. Makanya Allah juga sangat mengetahui itu, makanya Allah kasih bonus malam Lailatul Qadar. Kita dikasih umur terbatas, dikasih waktu terbatas, kasih tuh bonus Lailatul Qadar. Kalau kita dapat itu, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan keterbatasan kita semuanya itu, lakukan yang kita bisa. Itu aja Pak. Ya, makanya kan kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala itu sesuai dengan kemampuan. Ketika bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu, maka itu artinya yang wajib sudah selesai. Ya, 5 waktu sudah selesai Pak.
Ya, baca Quran itu apa hukumnya? Wajib. Wajib ketika sholat. Di luarnya nggak baca sholat ya nggak dosa. Kayak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Menurut Imam Syafi'i yang wajib itu baca sholawat ketika sholat. Di luar itu sunnah. Sama baca Quran. Yang wajib ketika sholat. Ya, la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Enggak sah sholatnya kalau tidak baca surah Al-Fatihah gitu. Di luar itu sesuaikan kemampuan kita. Mastata'u. Sholat duha ya semampunya. 2 alhamdulillah. Ya, 4, 8 lebih alhamdulillah. Karena hakikatnya ibadah kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, udah suruk ya Pak ya. Kita sudahi taklim kita. Terakhir menjelang Ramadan ini saya atas nama pribadi Pak ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak sekalian, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya, karena ya hukukul adami ini kadang-kadang yang repot Pak. Ya, jadi kita menghadapi Ramadan ini mari kita saling maaf-maafan dulu sehingga menjalani ibadahnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.